Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama lagi dengan saya, Wahyu Jalaluddin. Kita akan belajar tentang banjir dan perubahan iklim. Ya, ini pembelajaran istimewa karena di sini kita tidak cuma belajar tentang IPA ya, ilmu pengetahuan alam, tapi kita juga belajar tentang kebencanaan, walaupun kebencanaan itu juga bagian dari alam, gitu ya. Kita akan mengupas hal-hal menarik tentang banjir. Jadi uh, banjir itu sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita ya. Indonesia itu sering sekali ditimpa atau dilanda oleh banjir. Terutama itu salah satunya di daerah Jawa Tengah ya, di Kabupaten Brebes, Semarang, di Grobogan dan uh, lain sebagainya gitu ya. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang banjir. Yang pertama yaitu banjir, kemudian perubahan iklim dan hubungan antara banjir dan perubahan iklim gitu ya. Jadi sebenarnya apa hubungannya banjir dengan perubahan iklim itu? Nah, kita mulai untuk banjir ya. Oh, tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa dulu pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kelancaran, diberikan kemanfaatan terhadap ilmu yang kita miliki. Oke, lanjut. Nah, Brebes merupakan salah satu wilayah yang sering dilanda banjir ya. Pada awal tahun 2020 pun sudah dilanda oleh banjir di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Brebes ya. Ini tentu sesuatu yang mengkhawatirkan bagi kita semua ya. Tapi tidak perlu panik. Kita harus selalu siap, selalu tanggap terhadap segala kemungkinan yang akan datang, gitu ya. Kenapa banjir itu dapat terjadi? Apa yang menyebabkan ya? Jadi banjir itu dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Salah satunya yaitu perubahan iklim, ya, karena terjadi perubahan iklim. Nah, loh kok bisa banjir disebabkan perubahan iklim? Nah, ini dia banjir. Nah, diawali dari perubahan iklim. Perubahan iklim itu akan menyebabkan curah hujan tidak teratur. Jadi di beberapa tempat itu hujan terus, di beberapa tempat tidak hujan sama sekali, sehingga di beberapa tempat itu banjir dan di beberapa tempat lain malah mengalami kekeringan. Gitu ya. Jadi yang hujan terus nggak berhenti berhenti ini berpotensi banjir. Lalu pemanasan global yang merupakan penyebab perubahan iklim ini nanti akan menyebabkan es di kutub itu mencair ya. Jadi di kutub itu kan es ya, yang kita tahu ada beruang kutub ya, ada penguin-penguin itu nanti esnya mencair. Nah, dampaknya apa ketika es mencair? Maka permukaan air laut itu akan naik. Loh, kok bisa, Pak? Ya karena es ini akan menjadi air ya, jadi menambah jumlah air di lautan. Nah, akibatnya kalau permukaan air laut ini naik, nah bisa dibayangkan jika jumlah air laut bertambah, permukaan air laut naik, maka akan terjadi banjir rob. Nah, banjir rob itu apa? Banjir rob yaitu banjir yang disebabkan oleh meluapnya air laut ke daratan. Ya, ini biasanya melanda pesisir-pesisir pantai. Itu untuk kita yang pertama kita bahas perubahan iklim. Karena banjir disebabkan oleh perubahan iklim, maka kita harus tahu perubahan iklim itu apa sebenarnya ya, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang banjir. Jadi di sini ada 3 pembahasan, yaitu efek rumah kaca, pemanasan global, dan perubahan iklim. Kita awali dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ya. Apa itu efek rumah kaca?
Efek rumah kaca adalah proses pemanasan alami yang terjadi ketika gas-gas tertentu di atmosfer bumi memerangkap panas. Jadi di atmosfer bumi ya, nah kita biasanya menyebutnya di langit itu ya. Di atmosfer itu ada gas-gas ya di sana. Ada beberapa gas yang bisa memerangkap panas dari bumi. Jadi panas dari bumi, nah itu mau keluar tapi terperangkap di atmosfer. Tuh. Nah, gas-gas ini disebut gas rumah kaca. Ya. Nah, ini mekanismenya seperti ini, bisa dilihat. Jadi matahari itu mengeluarkan panas berupa radiasi matahari itu menuju ke bumi, ya. Setengah dari radiasi bumi ini, radiasi matahari ini diserap oleh permukaan bumi dan membuat permukaan bumi menjadi panas. Lalu dipantulkan. Nah, panas ini dipantulkan oleh bumi kembali ke luar ya. Tapi, nah, saat dipantulkan ini akan melewati atmosfer. Ya, tapi karena di atmosfer ini terlalu banyak gas rumah kaca, ya. Jadi panas itu tidak bisa keluar, jadi terperangkap di bumi, sehingga bumi menampung kelebihan panas ya. Jadi lama-lama bumi akan semakin panas ya. Yang jelas bahwa gas rumah kaca yang berlebihan akan membuat panas matahari terperangkap di atmosfer dan membuat bumi semakin panas. Loh, Pak, lalu berarti nggak perlu ada gas rumah kaca? Tentu tidak. Justru malah harus ada gas rumah kaca itu, tapi tidak boleh berlebihan. Kenapa gas rumah kaca harus ada? Karena dengan adanya gas rumah kaca ini, bumi menjadi hangat dan layak huni. Kalau nggak ada ya bumi itu dingin, nggak bisa ditinggali. Yang penting jumlahnya saja yang harus sesuai, tidak terlalu banyak. Nah ini gas rumah kaca, ini ada beberapa, tapi yang perlu kita dalami ini ada 3 ya. Yang pertama metana, simbolnya ya CH4 itu metana. Kemudian karbon dioksida atau CO2 dan kemudian klorofluorokarbon atau biasa ditulis CFC. Ya. Metana sumbernya dari mana, Pak? Sumbernya itu dari peternakan. Loh, peternakan dari mana? Kotoran ternak dan pertanian, dari pupuk dan lain-lainnya. Kemudian karbon dioksida sumbernya dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah ini dari mana? Misal PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang listriknya kalian pakai di kehidupan sehari-hari itu biasanya dari PLTU. Itu pembakaran batu bara ya. Itu dari bahan bakar fosil. Kemudian asap kendaraan, nah, knalpot, motor-motor kalian mobil ya, itu juga akan nanti menghasilkan CO2. Kemudian deforestasi. Deforestasi itu penebangan, penggundulan hutan ya. Kenapa kok penggundulan hutan menyebabkan CO2 bertambah? Karena pohon itu mengurangi CO2 nanti. Pengolahnya menjadi oksigen. Kalau pohonnya kurang nanti CO2-nya akan tetap banyak ya. Kemudian dari kegiatan-kegiatan industri, terutama pabrik-pabrik itu ya. Kemudian CFC ini biasanya berasal dari pendingin ruangan atau kulkas. Itu peralatan-peralatan yang memakai atau menghasilkan gas freon. Nah, ini yang ada keistimewaan istilahnya ya di sini untuk CFC. CFC ini bisa bereaksi dengan lapisan ozon. Ya, ingat CFC bereaksi dengan lapisan ozon dapat merusak lapisan ozon. Ya, jadi yang membuat ozon berlubang ini CFC ini. Ini dampaknya kalau ozon berlubang, nanti radiasi matahari akan besar sehingga menyebabkan berbagai penyakit ya, bisa saja penyakit kanker, kanker kulit. Ini disebabkan oleh radiasi matahari karena rusaknya ozon. Makanya kita harus kurangi pendingin ruangan, penggunaan kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian kita menuju ke pemanasan global. Kan kita tadi sudah tahu bahwa
apa namanya, efek rumah kaca itu bisa memerangkap panas. Jika panasnya selalu bertambah terus, ini akan membuat bumi semakin panas. Nah, inilah keadaan di mana bumi semakin panas. Naiknya suhu rata-rata daratan, lautan, dan atmosfer bumi. Ini disebut pemanasan global atau dalam bahasa Inggris disebut global warming, ya. Pemanasan global itu menyebabkan perubahan iklim, ya. Perubahan iklim itu adalah iklim yang berubah, ya. Iklimnya tidak stabil lagi, berubah-ubah diakibatkan oleh suhu global yang meningkat. Ya, Pak, penyebab dari pemanasan global itu apa? Jadi pemanasan global itu disebabkan oleh beberapa faktor, ya. Ini ada beberapa faktor. Yang pertama deforestasi, ya, ingat deforestasi. Itu penggundulan hutan, ya. Ini seperti pada gambar ini. Kemudian penggunaan kendaraan bermotor, ya. Ini dari mana? Dari asapnya itu tadi, dari asap kendaraannya, dari knalpot. Kemudian peternakan dan pertanian, ini menghasilkan metana. Pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan freon, ini CFC tadi. Kemudian pembakaran sampah, ya. Jadi pembakaran sampah juga meningkatkan gas rumah kaca nanti dan lain sebagainya. Kemudian dari akibat pemanasan global, ya. Akibat pemanasan global ini yang hal-hal yang diakibatkan oleh pemanasan global secara garis besar itu ada 4 ini, ya. Mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan, itu tadi yang sudah saya jelaskan di awal ini, ilustrasinya gambar. Naiknya permukaan air laut, nah karena esnya itu mencair, ya, karena esnya mencair maka eh, jumlah airnya akan meningkat sehingga permukaan air laut naik. Nah, dampaknya apa? Daratan banyak yang tenggelam, ya, banyak yang tenggelam karena air lautnya naik. Dan itu tadi CFC yang sudah saya sebutkan merusak lapisan ozon, membuat lapisan ozon itu tipis. Itu, ya. Kemudian dampak pemanasan global ini bagi kehidupan kita, ya. Yang pertama itu iklim mulai tidak stabil. Yang sudah saya jelaskan tadi, pemanasan global membuat perubahan iklim. Iklim ini tidak stabil, sehingga menyebabkan beberapa daerah itu sering hujan, beberapa daerah tidak hujan sama sekali, sehingga ada yang banjir, ada kekeringan, gitu, ya. Produksi pertanian menurun, jelas. Jika hujan pun tidak stabil, akan membuat pertanian juga rugi di sini, karena tanaman juga akan sulit untuk tumbuh. Gangguan ekologis, apa gangguan ekologis ini? Banyak dari bagian dari spesies dari ekosistem kita yang punah, banyak tumbuhan-tumbuhan yang mati, banyak ikan-ikan, hewan-hewan yang punah, gitu, ya, karena memang keadaan alam sedang tidak mendukung. Produksi kelautan menurun, nah ini kan ikan-ikan banyak yang mati, spesies mati, ya, karena ini bisa apa ya, mencairnya es di kutub ini bisa mempengaruhi kualitas air kita, kualitas air laut kita, sehingga banyak spesies biota laut yang mati, gitu. Terus timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan tadi adalah kanker kulit, karena CFC itu merusak lapisan ozon. Ozon rusak membuat radiasi matahari besar. Radiasi matahari yang besar mengenai kulit kita membuat kanker kulit, ya. Kemudian yang terakhir ada bencana alam, ya, jelas ini menimbulkan banjir nanti, kekeringan lah, terus mungkin puting beliung dan lain sebagainya. Ini karena apa, ya? Faktor terbesarnya memang dari manusia, ya. Kehidupan kita ini istilahnya apa ya, paradoks. Semua ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Balik kecanggihan teknologi, adanya sepeda motor, adanya mobil, itu ternyata jika berlebihan juga membawa dampak, membawa bahaya bagi kita, gitu, ya. Yang juga berdampak pada alam kita.
Padahal menjaga alam itu adalah hal yang utama ya. Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk umat manusia, tapi sudah kewajiban kita untuk menjaga sesama makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Nah, ini penanggulangan pemanasan global. Yang pertama yaitu penggunaan energi alternatif. Kita tahu bahwa kotoran ternak tadi dari peternakan itu akan menghasilkan gas metana CH4 ya. Ingat, kotoran ternak menghasilkan gas metana. Lalu apakah kita tidak boleh membuat peternakan? Tidak boleh memelihara ternak? Tentu boleh. Nah, solusinya apa? Kotoran ternak bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini adalah salah satu energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil ya. Ini jadi bisa menjadi solusi penggunaan energi alternatif. Atau juga kita bisa membuat pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin yang ramah lingkungan. Kemudian penghematan energi, kita dapat menghemat listrik ya, penggunaan listrik karena listrik yang kita pakai ini bersumber dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil ya. Kemudian pelestarian hutan dan reboisasi. Ya, ini hutan itu perlu ya karena untuk menyaring CO2. CO2 perlu diolah menjadi oksigen oleh tumbuhan. Ingat ya, Indonesia itu paru-paru dunia. Kita harus menjaga alam kita selalu tetap lestari untuk menjaga kestabilan alam semesta. Reboisasi itu apa? Reboisasi adalah penghijauan penanaman tumbuhan. Kemudian eliminasi CFC atau pengurangan atau menghilangkan penggunaan CFC. Kalau misal masih bisa tanpa pendingin ruangan ya tidak perlu pakai pendingin ruangan. Kita pakai kipas angin saja atau pakai udara segar atau kita tanam pohon-pohonan di sekitar rumah kita itu kan bisa menyejukkan rumah. Nggak perlu pakai pendingin ruangan karena CFC itu sangat berbahaya ya dan lain sebagainya. Nah, kita tahu tadi ya bahwa pemanasan global dan perubahan iklim itu bisa mengakibatkan bencana alam yaitu banjir. Dan pokok masalahnya ini banjir ini. Lalu apa yang kita perbuat? Ketika kita berada di suatu zona, suatu daerah yang rawan banjir, ya, otomatis kita harus memahami tentang banjir, tentang penanggulangan banjir, antisipasinya gimana. Ya. Nah, banjir sebenarnya apa itu banjir ya? Kita tahu banjir itu apa? Banjir itu peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu ya. Misal rumah kalian itu biasanya kan nggak ada airnya ya, tidak tergenang air. Kok tergenang air 1 meter selama beberapa hari? Wah, ini disebut dengan banjir ya. Tuh, kalau kayak danau ya itu sudah setiap hari ada airnya, itu tidak bisa disebut dengan banjir ya. Karena biasanya sudah ada airnya. Kemudian apa Pak yang menyebabkan banjir itu ya? Jadi banjir secara garis besar ini diingat disebabkan oleh 2 faktor ya. 2 faktor, yang pertama faktor alam, yang kedua faktor manusia. Ya. Tapi faktor yang terbesarnya adalah faktor manusia. Ya. Faktor alam ini ada beberapa hal. Yang pertama curah hujan yang tinggi. Ini sudah paham ya. Untuk yang sedimentasi muara, jadi di muara sungai itu terjadi sedimentasi ya. Jadi penyempitan sungai sehingga air ini bisa meluap dan menyebabkan banjir. Topografis wilayah ini maksudnya adalah keadaan wilayah yang memang berupa lereng atau berupa lembah sehingga berpotensi dilanda banjir, terutama banjir bandang. Ya. Banjir bandang itu banjir yang tiba-tiba datang gitu ya. Terus pasang air laut ini menyebabkan banjir rob ya. Ingat, banjir rob adalah banjir yang terjadi di pesisir laut.
Banjir genangan, banjir yang terjadi biasanya dari sungai, luapan sungai. Kalau banjir bandang, banjir yang datang secara tiba-tiba dan dalam kapasitas yang besar. Kemudian faktor manusia, itu ada penebangan hutan atau deforestasi, pembuangan sampah di sungai. Ya. Ingat, kalau pembakaran sampah itu bisa menyebabkan perubahan iklim, kalau pembuangan sampah bisa menyebabkan banjir ya. Makanya jangan membuang sampah sembarangan. Jadilah orang yang bertanggung jawab pada diri Anda, pada orang sekitar Anda, dan pada lingkungan Anda, gitu ya. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk yang bijaksana, gitu ya. Karena kebersihan juga diajarkan dalam agama kita, ya, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian alih fungsi lahan, maksudnya apa Pak? Alih fungsi lahan, yaitu lahan yang harusnya lahan hijau kita gunakan semuanya untuk gedung-gedung, untuk industri, ya. Misal di sekitar rumah kalian itu kalian gunakan untuk apa ya istilahnya betonisasi, untuk dibangun gedung-gedung dari semen, tidak ada resapan tanah, tapi pakainya dicor semua ya tanahnya. Ini berbahaya. Ini tidak ada resapan untuk air gitu ya. Nanti kalau hujan sedikit ya banjir, bahaya itu. Ya. Jadi salah kita sendiri sebenarnya, salah manusia. Aktivitas lain yang menimbulkan perubahan iklim. Kenapa kok ditulis gini? Ya ingat bahwa perubahan iklim itu menyebabkan banjir, maka aktivitas yang menyebabkan perubahan iklim apa otomatis juga uh, merupakan penyebab dari banjir. Yang menyebabkan perubahan iklim menjadi penyebab banjir. Karena perubahan iklim menyebabkan banjir ya. Ingat-ingat garis bawahi itu. Oke, dan lain sebagainya. Kalian tahulah apa kegiatan manusia itu yang dapat menyebabkan banjir. Saya kira kalian sudah paham. Nanti silakan dicari-cari di lingkungan sekitar kalian. Kenapa kok di Brebes kok sering banjir, Pak? Nah, kira-kira apa penyebabnya? Ini silakan dianalisis nanti. Ya dicari tahu itu. Kemudian antisipasi bencana banjir. Apa yang perlu kita perbuat? Kan ini sudah terjadi banjir. Alam sudah begini. Apa yang perlu kita berbuat selanjutnya? Maka ada tindakan antisipasi. Tindakan antisipasi bencana banjir ini terbagi menjadi 3. Pra-bencana atau sebelum bencana banjir, saat bencana atau biasa disebut tanggap darurat, kemudian pasca bencana yang dilakukan setelah banjir itu mulai turun, mulai surut. Kita mulai dari pra-bencana. Yang dilakukan sebelum banjir itu datang itu apa? Ya, ketika misal kita sedang di rumah, kok hujan deras, ternyata berpotensi adanya banjir ya, karena dekat rumah kita dekat dengan sungai dan berpotensi adanya luapan. Maka kita harus mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir. Kita harus tahu di sekitar rumah kita, oh ternyata di sekitar rumah saya ini sering dilewati air banjir Pak. Maka kita harus pahami, oh ternyata air sering lewat situ. Oh di belakang rumah saya juga, ini daerahnya dalam, daerah yang rendah, maka ini sering dilewati air. Kita harus petakan itu semua. Kemudian membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir. Jadi semua anggota keluarga kita itu harus tahu apa yang perlu apa bahayanya banjir, apa yang perlu dilakukan ketika kita ketika kita dilanda banjir. Itu semua anggota keluarga harus tahu agar hari saat terjadi banjir tidak terjadi kepanikan. Mengetahui kebutuhan khusus anggota keluarga. Jadi misal ada yang punya penyakit khusus. Nah, jadi ketika nanti banjir, oh misal saya ketika banjir ini alergi dingin, maka di situ saya harus menyediakan obat alergi ya untuk berjaga-jaga. Misal seperti itu. Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Nah, ini nanti hubungannya saat bencana. Saat kita harus tahu mematikan air ya, karena tidak boleh mengalirkan air terus-menerus saat bencana, bahaya ini, rugi nanti. Kemudian listrik tidak boleh menyala, makanya kita harus tahu cara mematikannya, dan gas terutama ya, ini berbahaya, bisa menyebabkan nanti
kebakaran dan lain sebagainya. Atau mungkin keracunan. Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman, utama di tempat yang tinggi yang tidak terjangkau oleh air banjir. Kalau misalnya rumahnya tingkat ya taruh di lantai atas atau di atas lemari yang tinggi, gitu ya. Menggunakan air bersih dengan efisien. Kenapa? Karena nanti air bersih akan banyak dibutuhkan saat banjir, makanya digunakan dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut ke uh, masa saat bencana. Jadi ketika air banjir sudah mulai datang, banjir sudah mulai tiba, apa yang perlu kita lakukan? Ini ada beberapa hal, tapi ini cuma saya cantumkan beberapa. Nanti silahkan saudara simak, baca di bahan ajar materi yang sudah saya kirimkan di grup WA ya. Ya, itu sudah lengkap di sana. Kalau ini saya ambil beberapa yang paling penting ya. Yang pertama simaklah informasi dari berbagai media. Biasanya informasi itu disampaikan oleh BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Siapkan bekal, maksudnya emergency bag, ya. Kantung yang berisi peralatan-peralatan darurat yang kita butuhkan saat bencana, obat-obatan, center, dan lain sebagainya. Matikan jaringan listrik. Loh, kenapa Pak? Biar nggak kesetrum. Kalau listrik kena air nanti kalian kesetrum, malah bahaya ya. Makanya kalau air sudah mulai datang silakan dimatikan semua listriknya, semua jaringan listrik. Amankan benda berharga pada tempat yang tinggi. Nih, dokumen-dokumen penting, sertifikat, perhiasan dan lain sebagainya silakan disimpan di tempat yang tinggi. Dan yang terakhir evakuasi diri ke tempat yang aman, ke pengungsian. Nah, ini saat melakukan evakuasi diri, ini perlu memperhatikan beberapa hal. Ya. Nanti ini akan bisa kalian lihat di video selanjutnya yang saya kirim, yaitu video tanggap darurat. Ini kalian di sana tahu nanti evakuasi diri ke tempat yang aman itu prosesnya ngapain aja. Nanti kalian harus menghindari genangan yang dalam, memakai tongkat saat berjalan, menghindari binatang buas, dan lain sebagainya. Silakan dibaca juga di bahan ajar dan materi yang sudah saya kirimkan. Kemudian antisipasi pasca bencana. Ini setelah banjir surut, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, hindari air banjir. Kenapa? Karena air banjir itu banyak terkontaminasi zat-zat berbahaya. Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. Jangan dimakan ya, walaupun menurut kalian apa ya istilahnya ya, eman-eman ya kalau bahasa Jawanya. Tapi jangan dimakan. Itu bahaya terkontaminasi air banjir, banyak penyakit. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas terdekat ya. Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Ingat, sesuai perintah dari pihak yang berwenang. Jangan tiba-tiba pulang ya, bahaya nanti. Belum dipastikan, bisa jadi ada banjir susulan atau keadaan masih darurat, nanti berbahaya. Makanya tunggu instruksi dari pihak yang berwenang. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran ini setelah dinyatakan aman. Silakan kalian pulang dan bersihkan rumahnya. Bersihkan sarang nyamuknya ya, agar terhindar dari berbagai macam penyakit dan lain sebagainya. Silakan buka juga di materi yang sudah saya berikan yang lebih lengkap. Ini kan cuma beberapa ya. Tuh. Dari segala yang kita bahas tadi ya, dapat disimpulkan ya. Ternyata bencana banjir itu dapat berarti salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim disebabkan oleh pemanasan global. Pemanasan global disebabkan oleh gas rumah kaca yang berlebihan. Maka kita harus menjaga kegiatan-kegiatan kita, kehidupan sehari-hari ya, untuk mengurangi gas rumah kaca, mengurangi CO2, mengurangi metana, mengurangi CFC. Faktor manusia menjadi penyebab utama bencana banjir karena itu tadi manusia banyak menyebabkan perubahan iklim itu, maka dampaknya ke banjir. Untuk menghadapi bencana banjir, kerjasama antar masyarakat sangat diperlukan. Makanya kita ini setelah kalian ya mengetahui berbagai ancaman banjir, silahkan sosialisasikan ini
ilmu yang kalian dapat ke orang-orang sekitar kalian. Semoga menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar kalian. Biar nggak cuma kalian yang paham sendiri, tapi keluarga kalian paham, masyarakat sekitar kalian paham. Ini menjadi istilahnya pahala ya bagi kalian juga. Ya, mari terus cintai lingkungan kita, terus rawat lingkungan kita, ya karena itu tadi semua adalah titipan dari Tuhan untuk diambil manfaatnya, bukan untuk dirusak, bukan untuk dianiaya. Ya, itu saja. Terima kasih. Selalu jaga bumi kita, selalu jaga diri kita. Sayangi bumi kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Terima kasih. Silahkan nanti kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya, yaitu melakukan simulasi. Ya, sesuai dengan video yang akan saya share selanjutnya. Ya, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan bersama sampai paham. Karena di pembelajaran saya ini syaratnya yaitu satu, harus paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.